Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninggyang Abian Base pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 30 September 2022. Syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk memasuki hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat dan pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan sembah kepadamu ya Allah. Atas segala kasih dan karunia-Mu kami boleh memasuki hari ini dalam keadaan selamat. Kami berterima kasih atas perlindungan Tuhan dalam istirahat kami dan di pagi hari yang indah ini sebelum kami akan memulai tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar akan segala keterbatasan kami dalam memahami firman-Mu, karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan mengurapi kami, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, terlebih kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan apa yang dapat kami sampaikan agar seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Biarlah firman-Mu akan boleh menjadi kekuatan dan pelita yang akan menerangi jalan-jalan kami di dalam menjalani kehidupan beriman kepadamu. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat yang keempat dan Lukas 1 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Bagimu 1000 tahun sama dengan satu hari. Hari kemarin yang sudah lewat seperti satu giliran jaga di waktu malam. Dari Lukas 1 ayat yang ke-50. Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang takut kepadanya. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema jaminan berkat dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Mazmur 90 yang kita baca pada hari ini merupakan bagian dari doa Nabi Musa yang menyatakan bahwa hanya di dalam Allah tempat perlindungan dan menyatakan pengakuan akan kemahakuasaan Allah atas segala masa dan kehidupan manusia yang sepenuhnya tergantung dalam kekuasaan Allah. Sebaliknya, hidup manusia di dunia ini sangat singkat, seperti rumput yang tumbuh pada waktu pagi dan layu pada waktu petang. Dapat dibaca dari Mazmur 90 ayat yang ke-5 dan ke-6. Allah dapat membalikkan manusia kepada debu pada waktu yang Tuhan tentukan. Betapa lemah dan rapuhnya manusia.
Oleh karena itu, Musa memohon agar ia dimampukan untuk mengisi hidupnya yang sungguh amat singkat ini dengan bijaksana. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, doa yang dinaikkan Musa seharusnya juga menjadi doa dan pengakuan kita. Kita memang tidak tahu kapan hidup kita di dunia ini akan berakhir. Karena itu kita harus mengisi waktu yang sungguh singkat ini dengan sebaik-baiknya. Semasih diberi kesempatan, marilah kita memakainya dengan baik agar hidup kita ini akan bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat tidak hanya dalam hal-hal yang besar dan luar biasa atau sering dibandingkan dengan kesanggupan kita untuk memberi bantuan atau sejumlah uang kepada orang lain. Sehingga untuk dapat menjadi berkat kita harus menunggu agar menjadi kaya terlebih dahulu atau memiliki kedudukan dan jabatan terlebih dahulu, baru kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana firman Tuhan di dalam ayat yang kedua dari Lukas 1 ayat 50 yang merupakan bagian dari kidung pujian Maria karena beroleh kemurahan dari Allah. Hal ini dapat dilihat dari ayat yang ke-28. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Hal ini memperlihatkan bahwa betapa berharganya Maria di hadapan Allah. Siapakah Maria sehingga ia dipilih untuk melahirkan seorang juru selamat bagi dunia ini? Jelas bukan karena kepintaran, kekayaan ataupun hal istimewa atau kebaikan dari Maria yang ada di dalam diri Maria yang dapat dipertahankan di hadapan Allah, melainkan semuanya hanya karena kemurahan Allah kepadanya. Maria memperoleh kasih karunia dari Allah untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Jadi untuk dapat dipakai Tuhan memberkati orang lain bukan karena kelebihan atau keistimewaan yang ada di dalam diri kita, melainkan semata-mata hanya karena kemurahan Allah yang dikaruniakan kepada orang-orang yang mau taat dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sekitar kita ada banyak orang yang memerlukan kasih dan dukungan kita. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk dapat berbuat baik. Jangan terlalu sibuk dengan diri sendiri dan tidak ada kesempatan untuk memperhatikan orang-orang yang memerlukan kita yang ada di sekitar kita. Baik itu teman, rekan sekerja, anak-anak kita, orang tua kita, suami atau istri kita, atau lingkungan yang ada di sekitar kita, mulai dari orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Dengarkanlah apa yang mereka katakan dan jadilah berkat kapanpun dan dalam situasi apapun agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat ke-40 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sejalan dengan firman ini,
Firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dari firman ini kita dapat memahami bahwa ketika kita melakukan kebaikan atau memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak berdaya atau lemah, maka kita seperti melakukannya untuk Tuhan, dan Tuhanlah yang akan membalas semua yang telah kita lakukan. Jadi setiap perbuatan baik yang kita lakukan dengan tulus dan penuh belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, sesungguhnya menjadi jaminan bagi kita untuk dapat menerima berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan akan meneguhkan iman percaya kami untuk terus dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menghidupi firman-Mu sepanjang perjalanan hidup kami yang singkat ini, sehingga kami akan boleh menjadi berkat bagi orang lain dan sesama kami yang ada di sekitar kami. Mampukan dan kuatkanlah kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, agar hidup kami menjadi kesaksian yang bermanfaat bagi orang lain. Dimanapun kami berada, Tuhan, pada pagi hari ini kami segera akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Kami tetap memohon pimpinan dan perlindungan Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan bagi kami. Inilah syukur dan doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dalam tuntunan dan terang firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.